Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Igustiayu Purnamawati, SE MSI AK, selaku penguji pertama. Yang terhormat Ibu Inyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SE MSC, selaku penguji kedua. Yang terhormat Ibu Nikade Sinarwati, SE MSI AK, selaku penguji ketiga. Perkenalkan, nama saya Nikatur Erna Katika Lestari, NIM 1717051107 dari Prodi S1 Akuntansi. Judul penelitian saya ini yaitu Analisis Implementasi e-Budgeting dengan model CIPP dan dampaknya terhadap transparansi dan juga akuntabilitas keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem. Baik, sebelum lanjut saya akan mengulas kembali latar belakang dari penelitian ini, yaitu dari data awal yang saya dapatkan dari hasil wawancara singkat. Untuk mencari data awal, saya mendapati bahwa sebelum adanya penggunaan sistem e-budgeting ini, SKPD Kabupaten Karangasem cukup kesulitan dalam melakukan pelaporan keuangannya. Kemudian ketika sudah dibuatkan sistem dan sudah menggunakan sistem, SKPD Kabupaten Karangasem sudah lebih mudah dan lebih terarah dalam pembuatan laporan keuangan dan juga melakukan pelaporannya. Tetapi di sini masih terdapat kendala, yang dimana kendala tersebut membuat terhambatnya untuk mencapai tujuan dari penggunaan sistem tersebut, yaitu mencapai adanya transparansi dan juga akuntabilitas keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem. Kemudian, rumusan masalah yang saya dapatkan di sini ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi sistem e-budgeting tersebut melalui model CIPP. Kemudian yang kedua, apakah transparansi keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem sudah dapat terlihat. Kemudian yang ketiga, bagaimana akuntabilitas keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem dapat berjalan seiring dengan adanya transparansi. Dan yang terakhir, bagaimana implementasi sistem e-budgeting terhadap transparansi dan juga akuntabilitas keuangan publik. Metodologi penelitian yang saya lakukan. Penelitian saya ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Nah, instrumen yang saya gunakan yaitu angket, wawancara, dan juga dokumentasi wawancara. Baik, untuk selanjutnya saya akan langsung membahas tentang pembahasan hasil. Baik, untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu implementasi sistem e-budgeting dengan model CIPP. Untuk evaluasi konteks. Nah, di mana evaluasi konteks ini pelaksanaan e-budgeting diharapkan bisa mempermudah dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan publik dalam melaksanakan tugasnya. Tentunya dalam evaluasi konteks ini tujuannya yaitu untuk mencapai goals dari penggunaan sistem e-budgeting ini. Nah, dari hasil yang saya dapatkan dari angket dan juga wawancara mengindikasikan bahwa goals yang diinginkan seperti transparansi dan akuntabilitas itu sudah tercapai, tetapi seperti itu memang masih ada beberapa kendala. Nah, kendala tersebut disampaikan di bagian evaluasi input. Nah, di mana dalam evaluasi input ini mengindikasikan dan menilai aspek-aspek yang berperan sistem pengelolaan dan keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan. Nah, dari hal tersebut menyatakan bahwa yang berperan di sini untuk menjalankan sistem e-budgeting tersebut adalah SDM atau sumber daya manusianya. Nah, di sini pengguna dari sistem e-budgeting tersebut masih dapat dikatakan kurang memahami IT ataupun kurang memahami sistem yang ada, karena pemerintah juga kurang melakukan sosialisasi ataupun kurang adanya pelatihan untuk menggunakan sistem tersebut. Apalagi di masa pandemi seperti ini, semua itu dilakukan secara online. Bahkan pelatihan pun hanya diberikan modul tanpa adanya pengarahan lebih lanjut. Nah, itu juga dapat
membuat SDM tersebut kurang memahami penggunaan sistem tersebut. Nah, selain daripada itu, dari hasil wawancara dan juga angket yang saya sudah sebarkan, mengindikasikan hasil lain juga, yaitu adanya indikasi lain, yaitu kurangnya prasarana, seperti keterbatasan sinyal, sering juga terjadi gangguan sistem, error, tidak bisa diakses oleh pengguna ataupun SKPD yang sedang menginput datanya, seperti itu. Nah, untuk evaluasi proses, sejauh mana pelaksanaan sistem tersebut terkait dengan kesesuaian rencana dan pelaksanaan sistem. Nah, dari evaluasi proses ini, seharusnya pemerintah lebih tegas untuk dan juga lebih terarah dalam melakukan pelatihan, sehingga SDM yang menggunakan ataupun pengguna-pengguna sistem tersebut dapat dilatih secara baik dan benar, agar menggunakan sistem tersebut lebih baik dan lebih bijak untuk mengurangi yang namanya kekeliruan ataupun kesalahan sistem. Kemudian untuk evaluasi produk. Nah, evaluasi produk ini juga sudah terlihat di mana SKPD Kabupaten Karangasem sudah mampu membuat laporan keuangannya, baik itu laporan anggaran ataupun realisasi anggaran yang lainnya. Itu langsung dibuat di sistem. Nah, sistem e-budgeting yang ada di SKPD Kabupaten Karangasem itu namanya SIMDA dan juga SIPD atau SIPDA. Dua sistem tersebut biasanya digunakan oleh operator-operator yang langsung ada di setiap SKPD Kabupaten Karangasem. Oke, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu transparansi pengelolaan keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem. Baik, untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu transparansi pengelolaan keuangan publik. Di sini ada 4 indikator yang tertera, yaitu menurut Adrianto pada tahun 2007, di mana variabel transparansi keuangan publik dapat diukur dengan 4 indikator, yaitu ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi, kemudian ada akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, adanya audit independen yang efektif, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di mana ini tentang keterbukaan informasi publik yang menjadi dasar SKPD untuk melakukan transparansi. Nah, dari hasil angket yang sudah saya sebarkan, responden menyetujui akan hal tersebut. Ini mengindikasikan bahwa di SKPD Kabupaten Karangasem ada yang mendasari dari transparansi yang dilakukan, atau transparansi ini memiliki dasar hukum. Nah, yang kedua, adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. Nah, di sini juga SKPD Kabupaten Karangasem belum menyediakan akses khusus yang bisa diakses oleh masyarakat atau halayak ramai, sehingga dapat dikatakan transparansi ini belum sepenuhnya dapat berjalan. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dan hasil angket yang sudah saya sebarkan mengindikasikan bahwa memang link ataupun website yang dibuat oleh SKPD Kabupaten Karangasem itu belum dapat diakses oleh masyarakat, karena link tersebut hanya bisa diakses oleh sesama SKPD ataupun operator-operator yang menaungi link ataupun website tersebut. Nah, yang ketiga, adanya audit independen yang efektif. Nah, untuk audit di sini, dari hasil wawancara dan juga angket yang saya sudah sebarkan mengindikasikan bahwa audit ini sering dilakukan, baik dilakukan oleh BPK daerah ataupun langsung dari IRDA atau Inspektorat Daerah, sehingga ini juga dapat meminimalisir yang namanya kecurangan dan juga
kesalahpahaman dalam pembuatan laporan keuangan, dan juga meningkatkan yang namanya akuntabilitas keuangan publik, selain dari adanya transparansi. Nah, yang keempat adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan. Nah, seperti indikator yang kedua, karena belum adanya akses yang mudah untuk masyarakat untuk mengakses sistem tersebut, maka keterlibatan masyarakat di sini pun masih kurang. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan publik sejalan dengan adanya transparansi. Nah, di sini dalam akuntabilitas juga ada indikator yang menaungi, ada 4, yaitu tercapainya tujuan dalam pengelolaan sistem e-budgeting. Ada yang kedua, adanya pengawasan oleh tim pelaksana. Kemudian yang ketiga, adanya laporan pertanggungjawaban dan adanya keterlibatan aktor publik. Nah, untuk tercapainya tujuan dalam pengelolaan sistem e-budgeting. Nah, tujuannya di sini dari pengelolaan sistem e-budgeting ini untuk mencapai transparansi dan juga akuntabilitas keuangan publik. Nah, tentunya memang sudah tercapai, tetapi masih banyak kendala yang dapat terlihat di dalam penggunaan sistem tersebut, sehingga masih banyak perlu pengembangan ataupun pelatihan. Kemudian yang kedua, adanya pengawasan oleh tim pelaksana. Nah, untuk pengawasan sama seperti transparansi yang tadi, adanya pengawasan dan tim pelaksana, baik itu langsung dari BPKAD dalam pengawasannya, kemudian langsung dari BPK daerah, kemudian langsung dari IRDA dalam melaksanakan pengawasan dan juga pelaksanaan. Tujuan dari pengawasan tersebut tentunya untuk mengontrol dari penggunaan sistem tersebut, mengontrol dari pembuatan laporan keuangan, sehingga apa yang diinginkan dari pembuatan laporan keuangan dan penggunaan sistem tersebut dapat berjalan dengan lancar dan meminimalisir adanya kecurangan, kemudian meminimalisir adanya kecurangan dan juga kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga, adanya laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini laporan pertanggungjawaban di sini di setiap SKPD ada yang bertanggung jawab atas laporan tersebut yang dilaporkan dalam sistem. Ada yang langsung bendahara yang melakukan pertanggungjawaban, ataupun langsung dari bagian operator, karena biasanya operator yang ada di SKPD Kabupaten Karangasem, di setiap SKPD tersebut memiliki Nah, yang ketiga, adanya laporan pertanggungjawaban. Nah, di setiap SKPD ada yang melakukan atau bertanggung jawab atas pelaporan yang dilakukan, baik itu seperti pihak bendahara ataupun bagian operator yang menaungi dari sistem tersebut. Tujuannya dari melakukan pertanggungjawaban di sini untuk lebih mengkontrol dari pelaporan yang dilakukan, sehingga ketika ada suatu masalah tersebut langsung dapat ditangani oleh yang bertanggung jawab akan laporan tersebut, sehingga lebih mudah diatasi. Di sini juga ada indikator yang keempat, yaitu adanya keterlibatan aktor publik. Nah, dari hasil angket dan juga wawancara yang sudah saya lakukan, aktor publik yang berperan di sini seperti masyarakat itu belum sepenuhnya berperan, karena seperti yang saya katakan tadi, memang akses untuk masyarakat tersebut masih sangat kurang, sehingga masyarakat belum dapat terlibat secara langsung dalam pembuatan laporan tersebut. Nah, untuk menjawab rumusan masalah yang terakhir, yaitu implementasi sistem e-budgeting dan dampaknya terhadap transparansi dan juga akuntabilitas keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem.
Nah, dapat kita ketahui pelaksanaan sistem e-budgeting ini sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan evaluasi yang dilakukan peneliti melalui model CIPP. Dan keempat, tahapan evaluasi menunjukkan bahwa sistem sudah dilakukan dengan baik. Dampak e-budgeting terhadap transparansi dan juga akuntabilitas sangatlah sudah terlihat, tetapi masih banyak adanya kendala. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa e-budgeting memiliki peranan penting dalam terciptanya transparansi dan juga akuntabilitas pengelolaan keuangan publik di SKPD Kabupaten Karangasem. Jadi intinya sistem ini memang sangat membantu dalam menciptakan transparansi dan juga akuntabilitas publik, tetapi dalam penggunaan sistem tersebut memang harus lebih ditingkatkan lagi, baik dari sumber daya manusia ataupun prasarananya, karena itu sangat menunjang sekali dalam penggunaan sistem e-budgeting dan juga dapat meningkatkan adanya transparansi dan juga akuntabilitas keuangan publik tersebut. Baik, kita menuju kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, yaitu SKPD Kabupaten Karangasem sudah menggunakan sistem e-budgeting sudah cukup lama, bahkan ada sistem yang baru yang digunakan untuk menunjang sistem yang lama, dan sudah dapat mencapai goals ataupun tujuan utama yang diinginkan dari penggunaan sistem tersebut, yaitu tujuannya menciptakan transparansi dan juga akuntabilitas keuangan publik. Walaupun dalam dalam mencapai tujuan tersebut belum sepenuhnya lancar karena masih ada banyak kendala, tetapi setidaknya transparansi dan akuntabilitas keuangan publik SKPD Kabupaten Karangasem sudah tercapai seperti itu. Ini juga dikarenakan masih banyaknya kendala yang didapati, baik dari segi sumber daya manusianya dan juga prasarana yang masih belum memadai seperti itu. Baik, sekian pemaparan pembahasan hasil dan juga kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, dan tetap jaga kesehatan selama masa pandemi. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om.